Baik, kali ini kita akan membahas seputar kelapa sawit. Yang akan kita bahas yaitu isu-isu yang telah beredar di masyarakat sekarang ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus keseruan kita. Kalian tahu nggak kalau kelapa sawit ini merupakan tanaman kontroversi? Nggak tahu. Aku tahu. Bukannya apa nggak sih sekarang nih kelapa sawit tuh bukannya sering dijatuhkan nggak? Karena kayak banyak aja mitos-mitos dari kelapa sawit tuh. Contohnya kelapa sawit tuh katanya sih itu merusak lingkungan ya, iya kan? Betul. Nah, itu aku tahu. Tahu berarti. Tahu kan? Ya, deh, tahu. Jadi namanya juga dari Uni Eropa katanya juga ada black campaign gitu, black campaign yang melarang impor atau ekspor kelapa sawit gitu kan katanya. Karena kelapa sawit ini dikecam merugikan gitu. Oh, yang bagi kesehatan tuh ya? Bagi Oh, kesehatan, pernah aku baca benar. perekonomian juga katanya. Karena banyak lah yang bilang-bilang kayak gitu. Nah, jadi tadi kan Devri juga bilang tentang mitos-mitos gitu ya. Karena banyak mitosnya, kayaknya lebih baik kita bahas mengulik buku ini deh. Mitos versus fakta. Buku apa tuh? Nih, Apa tuh? mitos versus fakta industri minyak sawit Indonesia. Kayaknya bakal terjawab deh semuanya di sini. Tapi Boleh, sebenarnya kalian tim sawit nggak? Atau kalian kontra? Aku tim Aku pro tim sih. sawit. Pro. Pro anak sawit, bro. Sawit ya. Apa yang aku bahas guys? Kalau kita mau main game aja, kalau main game aja gimana? Boleh tuh, boleh. Gimana sistemnya? Gimana Un? Main game gimana dulu? Main game gimana ya? Mitos sama fakta. Jadi ini satu orang bacain mitos atau fakta, dua orang lagi menjawab. Boleh tuh. Pakai kertas gitu kan, mitos fakta. Boleh. Sekalian kan menambah wawasan kita selaku mahasiswa pertanian. Ada hukumannya nggak kalau nggak bisa jawab? Jeng jeng jeng. Traktir. Traktir. Yang menang. Iya. Yang kalah. Yang kalah harus yang kalah. Kok yang kalah? Ih, Oke, traktir. sip. Sip. Traktir minyak sawit. Bimoli. Boleh. Pas. Pas. Karena tim sawit kita kan. Yuk. Siapa yang duluan? Om Pimpa. Yang kalah? Bacakan. Nah, karena kita mau main game, ini aku udah nyiapin ini kertas, nanti masing-masing megang ini. Yang ini M untuk mitos, F untuk fakta. Nih, dibalik gitu. Kalau 50-50 gimana? Nggak bisa, nggak boleh golput ya. Rombongan. Tolong, Siap. tolong. 5 kali ya. 5 soal ganti. Biar cepat. Ini harus baca nih, nggak ada menjelaskan deh. Kenapa pertanyaan mudah? Sawit Indonesia secara neto merupakan suatu deforestasi. Hitung, Satu, Mbak. oh dihitung. 1, 2, 1. Belum. 1, 2, 3. Mitos sama fakta. Jawabannya Gak boleh ganti. Gak boleh ganti. Gak boleh ganti. Gak boleh ganti. Enggak, aku mau buat mitos. Gak boleh ganti. Udah deh, fakta. Jawabannya adalah menurut. Nah, sebenarnya itu adalah jawabannya mitos. Ini salah. Yeay. 1-0. Karena apa? Karena apa deh? Maafkan aku, Ibu. Kenapa ya? Kamu bikin rasa kan? Feeling nggak dibutuhkan di sini ya. Karena ini menunjukkan bahwa dari data yang didapat statistik perkebunan kelapa sawit Indonesia bahwa menunjukkan bahwa lahan sawit yang berasal dari reforestasi hanya sekitar 2,5 juta hektar. Nah, sedangkan reforestasi atau dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar itu sebesar 7,9 juta hektar. Nah, sebenarnya lebih banyak perkebunan kelapa sawit ini digunakan lahan-lahan yang tidak berguna, maksudnya terlantar, digunakan untuk kelapa sawit, bukan hutan yang bermanfaat untuk jadi kelapa sawit. Jadi itu sebenarnya mitos. Baik deh, jadi Uni salah. Next ya, dengan yang kedua.
Skor berapa nih? 1-0, Uni 0. Jangan malukan mama di rumah, Uni. Maafin aku ibu. Lanjut. Ini dari kalian tahu nih ya, setelah bukan suka kan main ke kebun-kebun kelapa sawit. Iya Nah, dong. kebun sawit itu tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Mitos atau fakta? Tunggu. 1, 2, 3. Gak boleh ganti ya. Fakta, mitos. Jawabannya biar lebih konkret ya, kita lihat di sini. Jawabannya adalah jeng 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 jeng. Fakta. Ya. Fakta mitos ya. Fakta, karena Apa? Pertanyaan kan apakah perkebunan kelapa sawit tidak memperkerjakan ya. fakta yang jawabannya. Ya udah jangan maksa dong. Setahu aku mitos. Ya udah. Jawabannya Dari fakta. tunggu, aku pernah baca sih, dia kalau kelapa sawit itu dia tidak pernah mempekerjakan di bawah umur. Tapi Umur ada usia kerja berapa? Ya? tapi ada kasus kelapa sawit yang memperkerjakan anak di bawah umur. Gimana tuh? Nggak ada. Coba kita cari dulu referensi lah. Kamu searching nggak? Kamu searching nggak? Kamu kan berdebat. Kita baca dulu. Anaknya nyerah. Berarti 2-0 ya. Dekat dulu nih, aku mau baca soal. Iya kan. Nah, gini jawabannya. Uni kan pernah lihat gitu kan, kalau anak kecil tuh dipekerjakan di kelapa sawit. Banyak juga foto-foto kan yang terdapat di sana. Nah, sebenarnya itu tuh belum tentu. Biasanya ya, orang tua yang bekerja di kebun kelapa sawit karena tidak ada yang karena tinggal di kebun juga, jadi nggak ada yang jaga anaknya. Jadi sebenarnya keterlibatan anak tuh yang dibawa ke kebun kelapa sawit belum tentu dipekerjakan karena dia ikut sama orang tuanya, itu biasanya menurut beberapa media seperti itu. Karena biasanya juga media kan mengambil nge-shoot foto tuh hoax gitu, kita nggak boleh percaya sepenuhnya. Minyak sawit berkontribusi pada penerimaan pemerintah. 1, 2, 3. Iya, akhirnya aku menang. Belum sama kita. Jawabannya fakta. Kenapa? Industri minyak sawit berkontribusi pada penerimaan pemerintah. 1, 2, 3. Iya, akhirnya aku menang. Belum sama kita. Jawabannya fakta. Kenapa? Oke. Oke. Jawabannya adalah mitos. Yeay. Yes, aku menang. Kayak gini loh maksud tadi. Mama, terima kasih doamu. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa pengolahan dari minyak kelapa sawit ini bukan dari hanya minyak saja. Jadi contohnya itu adalah dari segi kesehatan, sabun, kosmetik atau apa dan lain-lainnya. Bahan bakar juga ada, pelumas juga ada. Jadi pengolahan dari minyak kelapa sawit ini sangat luas. Jadi skor sementaranya adalah 2 aku. 1-2 dong. 1-2-2. Enggak sih, tadi cuma sengaja aja kok. Sengaja kok guys. Jadi selanjutnya siapa nih? Uni ya? Enggak, dia.
Oke. 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 Jawabannya adalah mitos. Yeay. Yes, aku menang. Kayak gini loh tadi. Mama, terima kasih doamu. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya bahwa pengolahan dari minyak kelapa sawit ini bukan dari hanya minyak saja. Jadi contohnya itu adalah dari segi kesehatan, sabun, kosmetik, atau apa dan lain-lainnya. Bahan bakar juga ada, pelumas juga ada. Jadi pengolahan dari minyak kelapa sawit ini sangat luas. Jadi skor sementaranya adalah 2 aku. 1-2 dong. 1-2-2. Ya sih tadi cuma sengaja aja kok. Sengaja kok guys. Jadi selanjutnya siapa nih? Undi ya? Kasihlah dia. Jadi kalah. Jawabannya yaitu mitos karena pangsa kebun sawit tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, melainkan dimiliki oleh juga PIR, yaitu Perkebunan Inti Rakyat, di mana pada tahun 1980 itu pangsa sawit rakyat itu hanya memiliki 2%. Namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 41%. Jadi dengan demikian pangsa pasar sawit itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah. Jadi jawabannya yaitu mitos karena pangsa kebun sawit tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, melainkan dimiliki oleh juga PIR, yaitu Perkebunan Inti Rakyat, di mana pada tahun 1980 itu pangsa sawit rakyat itu hanya memiliki 2%. Namun pada tahun 2016 meningkat menjadi 41%. Jadi dengan demikian pangsa pasar sawit itu tidak hanya dimiliki oleh pemerintah. Jawabannya mitos. Yeay, menang. Bagus Oke. ya rakyat sekarang. Selanjutnya mana lagi guys? Cut. Pet. Sektor pertanian Indonesia penyumbang terbesar PHG. Ribet cuy. Greenhouse grass. Terima kasih. Opening ini mantiun. Sesuai hari ini tuh. Yang jawaban fakta weh. Yang mana? Balikin aja. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu perkebunan kelapa sawit memperdulikan usaha kecil menengah atau UKM lokal daerah. Lontek. Ih, pinter-pinter kawan aku. Menang ya Allah. Jawabannya yaitu Ya Allah, menang. fakta. Gak ada yang benar. Aku gini loh sana. Ya aku tadi gini loh, Ang. Ya. Fakta. Enggak. Kalian memperlihatkan kepada penonton mitos. Tapi Fakta nggak mau ya? sombong Enggak, guys. enggak. Jadi ini jawaban sebenarnya. Enggak, guys. Jadi jawabannya itu fakta. Mereka jawab mitos. Jadi menang. Jadi jawabannya yaitu fakta. Dimana perkebunan kelapa sawit ini memperdulikan usaha menengah kecil lokal. Selain petani sawit, banyak kegiatan seperti penyediaan barang dan jasa yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit dan karyawan yang melibatkan UKM. Kegiatannya seperti pengadaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, pengangkutan TBS dan CPO, kemudian kebutuhan sembako, khususnya bahan pangan karyawan dan kebutuhan alat tulis kantor yang melibatkan UKM tersebut. Jadi jawabannya fakta guys. Jadi Skornya berapa? skor aku 2. Kedua, ya imbang. Iya, nanti traktir diri sendiri dong. Nanti kita beli mie sama-sama ya. Buat merek. Nanti kita beli minyak goreng sama-sama ya. Siap. Oke. Jadi kalau menurut aku nih ya, sebenarnya semua yang dituduhkan dari oknum-oknum yang kontra terhadap kelapa sawit itu sebenarnya tidak benar. Karena apa? Karena dari buku yang kita bahas, kita kulik-kulik tadi, kita tuh berbicara berdasarkan data gitu. Jadi terpercaya bukan kan? Jadi terpercaya kan? Nah, dengan ada datanya tadi tuh, itu sangat mendukung gitu, sangat mendukung bahwa yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak anti kelapa sawit gitu, itu sebenarnya hoax gitu. Jadi sebenarnya kelapa sawit itu sangat menguntungkan lah dari segala sisi gitu, dari segala aspek.
Kalau menurut Devri? Kalau aku betul sih, cuman kita kelapa sawit ini kan adalah salah satu komoditas terbesar yang ada di Indonesia. Tentu dari komoditas tersebut itu banyak sih manfaatnya dari kesejahteraan kita sebagai rakyat. Jadi kita sebagai rakyat tuh harus mendukung dari kelapa sawit ini. Contohnya dari segi kayak pengolahannya kan banyak, kayak sabun, kosmetik dan lain-lainnya. Kalau ini gimana? Kalau dari aku ya, kita tuh jangan mudah termakan isu gitu, termakan omongan. Seperti mitos fakta tadi kan, banyak mitosnya itu yang nggak benar. Jadi kita tuh harus memperkuat diri kita dengan seperti membaca buku. Nah, dengan begitu kita dapat menemukan jawaban yang pasti. Jadi isu-isu tadi itu ya tidak ada gitu. Jadi kelapa sawit itu adalah komoditas Yang menguntungkan dari segi ekonomi, Kesehatan dan juga lingkungan. lingkungan. banyak dan banyak segi lain sih sebenarnya, ya kan? Udahlah, banyak guys. Kami di sini hanya membahas sekilas ya, tidak membahas secara luas. Jadi Dan sebenarnya juga masih banyak loh mitos yang banyak diungkapkan oleh oknum-oknum itu, tapi hanya 6 berarti kita bahas tadi kan, itu udah cukup lah membuktikan gitu. Mungkin kita akan jumpa di video selanjutnya. jangan Ya. lupa like, comment, dan Dan subscribe. Dan jika ada salah kami mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah, Ukti. oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.